buang angin terjadi di antara orang yang punya ilmu, justru terjadi diskusi ilmiah. Contoh, pas rapat guru madrasah, ada salah satu yang buang angin. Guru matematika langsung mengatakan, tidak bisa dikali, tapi bisa dibagi-bagi. Guru agama pun nggak mau ketinggalan. Inilah salah satu yang menyebabkan batalnya wudhu. Ilmu. Guru geografi nyaut, larinya mengikuti arah mata angin. Guru kesenian nggak mau ketinggalan, suaranya ada pada nada huruf C minor. Terakhir guru sejarah nyaut, inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya perang saudara. Gak taunya yang buang angin kepala madrasah. Cinta mencintai karena Allah. Yang sanggup mengumpulkan jamaah yang sekian banyak hanya Habib Thalib di Tegal dan sekitarnya. Luar biasa. Di tempat lain gak bisa, apalagi musim corona. Insya Allah di Tegal, khususnya keluarga besar Al-Thalibiyah, bebas corona. Gak ada corona, insya Allah. Yang penting 3M jangan lupa. Saya tambah 1 jadi 4M. Mencuci tangan, siap. Memakai masker, siap. Kemudian menjaga jarak, siap. Alhamdulillah nggak ada yang kelonan. Yang keempat, mematuhi protokol kesehatan. Ini badal golak namanya ini. Kan ada badal gol mingkul ya. Ada badal paat mingkul, ada badal atau syekh mingkul ya. Ada juga badal golak, ini badal golak ini protokol kesehatan. Harus. Insya Allah semua bebas dari corona. Berkah Habib Thalib. Ini Habib wali, bukan sembarang Habib. Bukan sembarang Habib diakui. Saya udah tanya-tanya ke Habib-Habib ahli hikmah, ahli ma'rifah. Habib Thalib bin Muhsin bin Muhammad bin Ja'far Al-Attas Bumi Jawa adalah waliyun min awliyaillah. Amin. Gak pakai amin juga udah wali. Amin kalau kita doa, kita kadang nggak nyambung ya begini. Emang kalau ceramah depan orang kampung rada susah. Alhamdulillah. Jadi kita datang ke sini tuh jangan suul adab. Kurang antep sidik kowe. Suaranya para bapak. Haul wali itu kita tabarrukan. Malah saya pernah dengar jamaah umroh mendoakan Nabi dosa diampuni. Somong suul adab. Cepet ngambah. Cepet. Kenapa ngeliatin saya? Apa kapok sampai? Kalau ziarah wali, cepat ceramahnya. Jauh dari Jakarta. Kalau ziarah wali, ntar dulu saya belum bilang. Ziarah Nabi, tabarrukan. Kalau ziarah orang biasa ya kita mendoakan, sebab orang biasa itu bisa jadi dalam alam kuburnya disiksa piring Gusti Allah, siang malam digebuki. Nah, itu perlu doakan. Tapi kalau Nabi, wali, justru kita yang minta doa. Kita datang ke Haul Habib Thalib yang ke-20 ini, semua dapat barokah. Amin. Semua dapat hikmah. Amin. Semua dapat manfaat. Amin. Kesawaban bahasa Jawa.
jabat, cita-citanya tercapai, harapannya tergapai. Santri-santri yang depan ini yang lihatin saya dari tadi sudah terpesona dengan saya, terutama yang terima soal gak gede-gede. Saya doakan nanti di hari tua semua jadi orang. Yang bagi surban calon kiai hijaunya muda, yang hijau tua calon imam besar. Amin. Sampingnya calon mubalik, samping ini wajahnya wajah bupati kita. Yang sampingnya lagi itu calon penggali kuburan. Intinya manfaat, gimana? Kita hidup itu yang penting manfaat, gak harus jadi ini atau jadi itu. Walaupun jadi jenderal atau gak manfaat, untuk apa hidup? Lebih baik jadi orang biasa tapi bermanfaat. Gimana? Termasuk Habib Khalid, manfaatnya luar biasa. Walaupun sudah wujudnya sudah tidak kelihatan oleh kita, tapi Allah masih mempercayakan untuk membagi-bagi keberkahan. Kita datang ke sini kan sahabat beliau, bukan karena jenderal, bukan karena bupati, bukan karena wali kota, bukan karena gubernur, bukan karena presiden. Kita datang ke sini sebabnya adalah Habib Khalid bin Muhsin bin Muhammad bin Ja'far Al-Aqtas. Jangankan waktu hidupnya, meninggalnya saja, setelah wafatnya saja Allah masih mempercayakan supaya membagi-bagi keberkahan. Tapi kalau orang jahat, jangankan matinya, hidupnya aja bikin inek, bikin kisro, gimana? Akhirnya orang nyumpai semua. Al-mautu mas'alatun ghaibiyah, al-mautu utawi mati iku mas'alatun perkara ghaibiyah kang bangsa gaib, gak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu memang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar, gak sakit gak kenapa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun gak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati, siang ngobrol, sore mati, sore mati, malam ngobrol. Dan selagi masih hidup maka gak bakal mati. Di alam barzah itu ada dua kemungkinan loh. Bisa jadi orang yang ada di alam barzah itu mendapatkan nikmat, Allahumma ja'alna minhum. Bisa jadi orang yang di alam kubur itu mendapatkan siksa, na'udzubillah. Siksa kubur itu ada. Kan Nabi pernah lewat kuburan, beliau mengatakan ada dua orang di dalam kubur oleh Allah, disiksanya bukan karena dosa yang cukup besar. Orang pertama disiksa karena namimah, nama mengadu domba. Domba diadu, orang Garut, domba diadu. Yang diadu sih manusia, tapi itulah curangnya manusia. Kalau berbuat baik diakui diri sendiri, kalau berbuat jahat dibikin perwakilan kepada hewan-hewan. Orang diadu, domba di bawah-bawah. Gimana? Berbuat zina, kebo di bawah-bawah. Kumpul, kebo. Tahu juga enggak kebo? Kelinci percobaan, kuda hitam, itulah manusia. Orang yang pertama disiksa dalam kubur karena mengadu domba waktu hidup di dunia. Yang kedua karena tidak istibroh ketika membuang air kecil. Waktu nguyuh gak tuntas, gak pernah mondok di Libya, nguyuhnya sembarangan. Kayak sopir-sopir trailer truk gandeng bis besar di tengah jalan tol berhenti di pinggir, loncat sopirnya, ditutup rapat, langsung kencing, ban dikencingin. Habis kencing
Gak cebok, disentil doang, ting, naik lagi. Lakukan na'udzubillah min. Loh, kencing itu ada caranya kok. Loh gimana? Ada etikanya, ada adabul kencing itu ada. Wa min adabil kencing lan setengah santri piro-piro adabe toto kramane kencing. Apa itu? Tidak boleh berdiri, jongkok atau duduk, tidak boleh menghadap kiblat. Ya, kiblat sini ke barat, jadi ke utara atau selatan. Jangan seperti santri dulu di Krapia Yogyakarta, ada santri kencing ngadep ngulon, dicelup karo kiai ini, "Cung, nggih kiai, kok nguyuh ngadep kiblat?" Ngadep sih ke kiblat Pak Kiai, tapi kan saya belokin ke kiri. Tidak boleh kencing di pohon yang berbuah. Awas, hati-hati ibu-ibu, ibu-ibu perempuan semua loh. Kenapa tidak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah? Dikhawatirkan akan beresiko berubah rasa buah yang mestinya manis jadi asin. Apalagi nenek-nenek habis makan jengkol kencing di bawah pohon mangga, bisa jadi mangga rasa. Kata siapa? Tidak boleh kencing berdiri, tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. La yabulan la ahadukum fil ma'ir raqidil ladzi la yajri. Gak boleh kencing di dalam air yang tidak mengalir. Dasarnya ada. Jangankan membuang air kecil atau kencing, wong buang angin juga ada tata caranya kok. Buang angin tahu kan? Itu gas beracun. Ada caranya. Jangan asal lepas begitu saja. Masya Allah, itu kan namanya berbeda-beda. Tentang nama buang angin. Dalam agama Islam ini kan lengkap ilmunya. Ada ilmu tentang perkentutan itu ada. Ada namanya duratun, gede suaranya, banter, tapi ambuni gak sepiro. Ini kentute wong-wong sugih. Di masjid kentut orang kaya, bunyinya apa? Buit, buit. Lamun anak orang sugih kentut, pengurus bilang wangi banget. Orang kaya. Ada lagi fusyatun, ini kentutnya orang miskin. Kalau orang Jakarta mengatakan pes, suaranya nggak seberapa, cuman kayak ban kempes, baunya 17 bangke. Ini kentutnya orang-orang miskin. Bunyinya apa? Apes, apes. Di masjid ada orang miskin kentut, diusir sama pengurus, setan. Jadi macam-macam namanya itu. Ada yang kami semarin seperti suara seruling kecil panjang. Ini biasanya yang mau keluar ditahan-tahan dengan pertahanan yang cukup kuat. Jebol juga kecil panjang. Ada yang lebih sadis lagi, ekstrim banget. Apa itu? Bunyi langsung keluar. Celok. Ini bahasa Arabnya al-cepiritu. Etikanya kalau buang angin, lihat situasi dan kondisi. Terutama ibu-ibu yang udah punya suami tentunya. Ya, etikanya dijaga. Terutama pengantin baru. Kalau pengen buang angin, boleh bohong sama suami. Mas, apa dia? Mau ke warung dulu, ya. Apa sih keperluannya? Beli sabun mas, sampai halaman rumah buang anginnya. Yes. Bahasa Inggris dari belakang. Balik lagi, kok sebentar amat deh, tutup warungnya mas. Itu pengantin baru, etikanya luar biasa. Begitu anaknya udah 3, depan suaminya berat rekod. Udah loncer itu barang. Mana suaminya balas tak tutut. Anaknya pada bilang adu kentut nih.
Kalau pengen buang angin, terlebih di perkumpulan, di tempat jamaah yang banyak, entah itu pengajian umum, pengajian taklim di pesantren atau arisan keluarga, lihat situasi, keluar buang. Ya, kalau nggak sempat keluar, udah tahan-tahan, keluar juga di depan umum, kenceng bunyinya. Sunnah bagi yang mendengarkan untuk pura-pura budek. Nikmati saja apa adanya. Jangan ada orang buang angin dicari siapa nih, monyet ini. Ya Allah. Makanya dulu itu ada seorang wali besar bernama Syekh Hatim, julukannya Al-Asom. Sinten? Saha? Hatim Al-Asom. Siapa? Ha alif ta mim, alif lam hamzah sod kemudian mim. Hatim Al-Asom, Syekh Hatim yang tuli atau budek. Kenapa mendapat lakab Al-Asom? Karena menurut riwayat Syekh Hatim ini kedatangan tamu perempuan cantik. Ini perempuan ingin mengadu, ada masalah sedikit. Ini perempuan di depan Syekh Hatim buang angin. Masya Allah, malu itu perempuan. Ya Allah, di depan saya buang angin, taruh mana muka saya. Lalu perempuan ini bertanya, Syekh, ini maksudnya apa Syekh? Syekh Hatim pura-pura budek. Apa Bu? Ini maksudnya apa? Tolong ulangi, saya nggak dengar. Girang itu perempuan. Alhamdulillah, Syekhnya budek. Jangankan saya buang angin, saya tanya dari dekat aja nggak dengar kok. Sejak hari itu mendapat sebutan Al-Asom, Hatim Al-Asom. Silahkan di browsing, di Google ada, di internet ada. Yang muda-muda punya HP dengan syarat punya paketan, ya, Hatim Al-Asom. Etikanya itu begitu. Makanya kalau membuang angin, di antara orang yang tidak punya ilmu kan saling tuding, saling tunjuk. Siapa kentut? Kamu ya? Padahal yang bilang begitu dia yang kentut. Lempar batu sembunyi tangan. Nah dia yang kentut, dia yang teriak. Oh, tapi kalau membuang angin terjadi di antara orang yang punya ilmu, justru terjadi diskusi ilmiah. Contoh, pas rapat guru madrasah, ada salah satu yang buang angin. Guru matematika langsung mengatakan, tidak bisa dikali, tapi bisa dibagi-bagi. Guru agama pun nggak mau ketinggalan. Inilah salah satu yang menyebabkan batalnya wudhu. Ilmu. Guru geografi nyaut, larinya mengikuti arah mata angin. Guru kesenian nggak mau ketinggalan. Suaranya ada pada nada huruf C minor. Terakhir guru sejarah nyaut, inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya perang saudara. Gak taunya yang buang angin kepala madrasah. Ini ilmu tuh banyak, Islam ini luar biasa, khazanah keilmuannya. Oh, nggak ada tandingannya. Silakan cek, periksa, teliti. Gimana? Bangga dengan orang Islam kita. Alhamdulillah. Dong kitabnya aja kan bukan hanya Al-Quran. Quran pun ada tafsirnya, macam-macam tafsir. Yang populer di pesantren Jalalain, karangan Syekh Jaluddin As-Suyuti dan Jaluddin Al-Mahalli, Tafsir Munir, Murah Labi, kemudian Sofatut Tafasir, At-Tafsir wal Mufassirun, Al-Khazin, As-Samahsar, banyak tafsir. Belum yang hadis, mustalah hadisnya, belum sunan ya, kutubus sittah, belum yang tentang fikih, tentang usul fikih, tentang nahwu shoroh, jurumiyah, imriti, apalagi kailani, mutammimah, alfiyah, belum syarahnya alfiyah, yaitu Ibnu Aqil. Banyak sekali
belum balagho, batik, ma'ani, badan. Alhamdulillah. Coba, mohon maaf, bukan menjelekkan agama lain. Ada kitab orang Nasrani, Injil. Gak ada tafsir Injil. Bahkan Injil cuma 4 yang populer: Luka, Yohana, Matta, kemudian Markus. Itu bahasa Arabnya. Luka, Lukas. Yohana, Yohanes. Matta, Matius. Ya, Markus, Markus. Tapi yang Barnabas tidak dikasih tahu kepada orang lain. Kenapa? Itu Barnabas mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan kenabian Nabi Isa, bukan ketuhanan Nabi Isa. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa anak Siti Maryam. Gak ada bapak. Lo kok bisa? Loh, jangankan melahirkan anak tanpa bapak, wong bikin orang manusia tanpa bapak, tanpa ibu aja bisa. Siapa? Nabi Adam, Siti Hawa. Apalagi cuma nggak ada bapaknya. Cuman sayang anak perempuan sekarang pada ngikutin Siti Maria. Anaknya lahir langka bapak. Na'udzubillah min. Allah mudah urusannya. Yang bagi kita mustahil, bagi Allah mungkin. Yang bagi kita berat, bagi Allah ringan. Kalau punya urusan, Allah tinggal mengucapkan kun fayakun, jadi. Jangan ngantuk kalau dengerin ceramah. Ngantuk, latah, kaget, kuntilanak. Persis orang Semarang, Bapak Ibu, nggih Pak Yai, Nabi kula panjenengan sami niku hijrah utawi pindah saking Mekah dumugi Medion. Mekah Madinah, Mekah Medion. Pun saya pun jadi. Makanya ini anak-anak santri jangan dilihat sekarangnya. Entarnya ini Masya Allah ada yang jadi presiden. Amin. Ada yang jadi wakil presiden. Ya. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kiai besar, yang perempuan-perempuan nanti istrinya kiai. Oh, aminnya kenceng. Berhasil semua. Yang penting apa? Jalankan tugas dengan baik. Ibadah, taqarrub kepada Allah. Al-awad, iqan, maksimalkan, optimalkan dalam belajar. Insya Allah menjadi orang yang sangat berguna di masa depan. Jangan tanggung-tanggung dari orang. Tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah taat kepada kiai, kepada habib yang mengajar kita. Itulah sumber keberkahan. Kalau pinter, tidak benar, gak berkah. Saya ini, mohon maaf. Halo, ini cerita sedikit ya. Saya dulu itu mondoknya itu paling bandel, ngajinya jarang khatam, tapi paling taat kepada kiai. Alhamdulillah dapat keberkahannya. Dulu rambut saya gondrong kayak almarhum Habib Muhammad dulu saya. Masya Allah. Tapi dengan kiai, oh kiai saya ke masjid, sandal saya balikin. Supaya nanti kalau kiai saya balik, gak usah balik kanan, langsung. Kalau udah diduluin sama teman saya, udah dibalikin ke sini, itu saya adepin lagi ke sono, saya balikin lagi ke sini. Tabarrukan bina li kiai. Sisanya kopi, teh minum. Bahkan rokok, buntung rokok yang udah dibuang, saya ambil, saya pungut. Ridho kiai, saya isap, monggo kan. Alhamdulillah. Dengan niat tabarrukan. Masya Allah. Padahal bandel. Teman saya yang mondok dulu hampir semua kitab khatam, di pondok udah seperti wali. Yang malam tahajud muter tasbih sampai putus. Pagi sholat duha. Tapi kerjaannya apa? Kerjaannya mujadalah dengan kiai, membantah kiai. Oh kiai itu mestinya begini, bukan begitu. Ya walaupun benar, tapi kan kiai tersinggung. Nah, itu yang nggak bikin berkah. Pulang dari pesantren gak jadi kiai, dari apa? Tukang kayu. Kalau ketemu saya nangis dia, ya Allah Kang Muji, beli ngana, gak nyangka
sekarang jadi kiai. Alhamdulillah saya bilang, ya lumayan lah, dikit-dikit mampu kiai. Ini banget nih kiai mampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo santri-santri, taati habib, taati ulama, ambil berkahnya. Kalau orang pinter banyak Indonesia ini dan mencari kepinteran, gak perlu mondok. Kalau pengen pinter doang, kenapa mondok? Bukan hanya cari ilmu, cari kepinteran, juga cari keberkahan hidup dunia akhirat. Makanya kita mondok. Kalau untuk ilmu saja tanpa keberkahan, bisa buka internet, cek Google banyak. Pinter tapi nggak punya adab. Kemarin di HP saya nongol, nama saya kan Mujib Kudori, itu HP nama ada tulisan Mujib, kenangan Anda 3 tahun lalu. Nah, kaget, saya kiai mau dipanggil Mujib saja. Enggak punya Facebook. Pinter tapi nggak ada, nggak ada adabnya, itu Facebook. Naudzubillah min. Indonesia godangnya orang pinter, tapi nyari orang yang benar sulit. Maka ayo nih santri-santri didik menjadi orang yang pinter dan orang yang benar. Jadi nanti keluar dari pesantren, apapun status sosial kita, apapun profesi kita, jadilah orang yang benar. Jadi guru, jadilah guru yang benar. Jadi istri, jadi istri yang benar. Jadi suami yang benar. Jadi pejabat yang benar. Jangan korupsi duit rakyat, jangan maling duit rakyat. Benar, jujur. Jadi kuli, jadilah kuli yang benar. Akhirnya wa kuli minan nar. Dan jadilah kuli yang benar. Yang penting bahasa Arab dan tidak salah, bukan yang namanya digaduk-gadukkan. Kan sekarang kan banyak mubalik, gak mondok, gak ngaji, gak bisa baca kitab, tahu-tahu ceramah. Dasar yang dikeluarkan kombinasi ayat dan hadis. Saudara-saudara, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli syai'in qadir. Ngajinya di mana? Yang jelas bukan di Atolibiyah ini kalau begini. Kombinasi. Makanya ayo jadilah orang yang benar. Mengikuti baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perilaku yang baik daripada keturunan-keturunannya para habaib. Sini ada Habib Saleh bin Talib bin Muhsin bin Muhammad bin Ja'far Al-Aqqas dan saudara-saudaranya begitu banyak. Ini sumber keberkahan di daerah bumi Jawa, bahkan di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Saya selama corona tablet akbar baru sekarang ini. Yang ada tablet asghar. Rupanya di sini nggak ada yang takut dengan corona. Kenapa? Karena corona takut dengan orang-orang yang takut kepada para habaib. Corona takut kepada orang-orang yang istiqomah. Corona takut kepada orang-orang yang sering bersolawat kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selamat KPG, sejahtera sedaya ge, makmur dunia akhirat ge, selamat min afatid dunya wa adzabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo mau surat Al-Fatihah. Lama-lama saya ini baterai saya lobet, ya harus dicas lagi. Saya ini ya alhamdulillah kalau di Tegal udah berkali-kali, dan nanti ya ada acara juga di Malaysia, alhamdulillah, di Brunei, di Singapura, bahkan di Australia jika ada yang mengundang. Ya kalau nggak ada yang ngundang ngapain ke sana? Kalau ada yang ngundang, ya supaya ada yang ngundang ya doa, banyak sholawat, banyak istighfar kok, insya Allah. Alhamdulillah. Dan saya sampaikan kepada Habib Soleh, waktu itu ada isu yang kurang baik untuk saya,
Di daerah Tegal ini ditarget 25 juta. Masya Allah, itu bukan saya. Saya ini kan cuma ceramah, mau balik kampung, cocoklah dengan orang-orang kampung. Gak pernah pasang karet. Ceramah harus ikhlas karena Allah. Urusan berkat, hadiah dan segala macamnya bukan urusan penceramah. Itu kewajiban panitia. Masing-masing punya tugas. Yang jelas saya tidak pernah pasang tali. Dikasih syukur, masa sih enggak? Alhamdulillah. Loh, ini cerita. Libu-libu seorang mubalik. Saya pernah diundang ke daerah Pelabuhan Ratu. Daerah mana? Sukabumi. Di sana itu ada daerah namanya Citepus. Citepus itu komplek pelacuran. Tabligh akbar penceramah 3 dari Jakarta semua. Saya terakhir. Begitu selesai acara, tidak ada panitia yang mendekat kepada saya. Pada bubar semua. Saya pulang. Untung bawa bekal. Sampai Jakarta pagi hari ditelepon sama Kiai Komarudin Pelabuhan Ratu. Pak Kiai Mujib, nggih Pak Kiai Komar. Acara semalam beres Pak Kiai. Sukses Pak Kiai. Dikasih berkat enggak Pak Kiai. Dikasih hadiah enggak Pak Kiai. Kiai Mujib harus bersyukur kepada Allah. Dalam hati saya, enggak dikasih apa-apa kok bersyukur. Kenapa Kiai, saya tanya? Karena yang mengadakan tabligh akbar semalam itu Germo, mucikari. Lah kan patungan dari panitia yang lain, anggotanya Al-Jabliyun semua. Alhamdulillah, langsung saya bersujud syukur kepada Allah. Untung gak dikasih apa-apa. Kalau dikasih apa-apa, kan jadi lendir semua. Naudzubillah. Itu rahasia Allah. Alhamdulillah. Ikhlas apapun profesi kita, ikhlaskan karena Allah. Apalagi membantu perjuangan para habaib, membantu pesantren At-Thalibiyah, membantu Habib Soleh, membantu Habib Mohsin, membantu Habib Ahmad, Habib Abdul Qadir. Mudah-mudahan barokah. Yakinlah itu. Niatkan ikhlas karena Allah. Maka lillahi yatimmu wa maka li ghairillahi yanhadimu. Apa saja yang diniatkan karena Allah sempurna adanya, dan apa saja yang tidak diniatkan karena Allah akan hancur. Karena itu saya lihat perjuangan ormas-ormas yang ikhlas karena Allah langgeng terus ila yaumil qiyamah, termasuk Nahdlatul Ulama yang dirintis oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Memang waktu itu perlu didirikan ormas seperti NU, sampai sekarang masih eksis untuk menjaga agama, menjaga NKRI, dan dikatakan bahwa jika NU bubar maka Indonesia pun bubar. Naudzubillah min dzalik. Tergantung pada NU, Nahdlatul Ulama. Hidup NU. Hidup NU. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal. Monggo mau suratul Fatihah nggih. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Habib Khalid. Berkah dari Habib Muhammad. Amin. Dan juga dapat berkah daripada Habib-habib yang masih iqalidil hayat, dan berkah dari para kiai, dari para orang saleh. Semuanya monggo maos Fatihah nggih. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjangkan, berhenti sejenak, sebut hajat dalam hati. Itu ijazah dari guru saya begitu. Kalau ada hajat, baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti, panjangin, sebut hajat dalam hati. Qabul insyaallah. Apalagi di depan Habib Khalid, insyaallah kita kecipratan barokah karomahipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, 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 Allah. Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Istighfar. Innaka ala syai'. Assalamualaikum. Allah. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna natawassalu ilayka bi waliyyika salih ash-shahir al-habib talib ini hajatina jami'an innaka ala al-qadir. Allahumma ya hayy ya qayyum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Qabul. Sekian wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.